Oke, untuk kali ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu nanti caranya ada 3 ya. Jadi kita mau cari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, yaitu dengan 3 cara nanti. Yang pertama yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi nanti koefisien dari x kuadrat, koefisien di sini maksudnya itu adalah angka yang di depan dari x kuadratnya. Oke, jadi angka yang ada di depan x kuadratnya atau koefisiennya itu dijadikan 1. Oke, jadi kalau misalnya dia nanti ada 2 nih di depan angka x kuadratnya, di depan variabel x kuadratnya atau ada 3, itu dijadikan 1. Oke, terus yang kedua, persamaannya itu dinyatakan dalam bentuk x kuadrat ditambah mx sama dengan n, atau dengan cara nilai c-nya nggak ada. Jadi nilai c-nya itu pindah ruas, jadi nggak sama dengan 0, kayak gitu. Terus yang ketiga, kedua ruas persamaan itu ditambahkan dengan kuadrat. Oke, dari hasil dari setengah koefisien dari x-nya. Jadi nanti nilai x-nya itu dibagi 2, setelah dibagi 2, baru setiap ruasnya itu nanti ditambahkan hasil baginya itu, tetapi dia dikuadratin. Oke, terus yang keempat, yaitu persamaan dinyatakan dalam bentuk x ditambah p dikuadratin sama dengan q. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya aja ya, supaya lebih mengerti. Oke, yang pertama, x kuadrat ditambah 8x sama dengan 20. Oke, ingat tadi kita harus buat dalam bentuk yaitu x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Oke, ini udah sesuai ya. Jadi ini adalah x kuadratnya, ini adalah mx-nya, dan ini adalah nilai n-nya. Oke, terus di sini kan tadi katanya bahwa nilai koefisien x-nya itu dia harus dibagi 2. Oke, jadi ini nilai koefisien dari x-nya itu adalah 8. Berarti kita bagi 2 menjadi 4. Oke, terus setelah dibagi 2, baru dimasukin ke dalam persamaan kuadratnya, yaitu di kedua ruas, yaitu dengan cara mengkuadratkannya. Yaitu ini kan tadi 4 ya, 4-nya kita kuadratin, sebelah kiri dimasukin sebelah kiri, sebelah kanannya juga dimasukin. Oke, ini dia udah 1 ya, nilai depan x kuadratnya. Setelah itu, setelah kita masukin dia kuadrat dari hasil bagi tadi, baru ini 8x-nya kita coret. Oke, jadinya x kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 20. Ini kan bisa nih, 4 kuadrat kan sama dengan 16. Berarti ini kita buat tadi kan dia harus dalam bentuk x tambah p dikuadratin sama dengan q gitu ya. Jadi kita buat dalam persamaan ini. Berarti dapatnya adalah x ditambah p dikuadratin sama dengan 36. Oke. Kita hilangin kuadratnya yaitu dengan cara mengakarkannya ke bagian ruas kanannya. Berarti x ditambah 4 itu sama dengan akar dari 36. Oke, akar dari 36 itu bisa dapatnya adalah plus minus 6. Jadi bisa plus 6, bisa min 6. Oke, jadi yang di sini kan yang mau kita cari adalah nilai x-nya ya. Baru ini kita pindah ruas. Jadi x-nya yang akan kita cari berarti sama dengan plus 6. Oke, kalau dia pindah ruas, ingat ya, kalau dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Kalau dia negatif, berarti pindah ruas menjadi positif. Gitu ya. Jadi x sama dengan plus minus 6. Ini karena dia positif, berarti pindah ruas dia menjadi min 4. Oke. Setelah itu, baru kita cari nilai x1 sama x2-nya, himpunan penyelesaiannya. Dengan cara, yang ini ya ada plus minus ya. Yang pertama nih, untuk x1-nya kita jadikan atau kita buat yang plus 6-nya dulu. Berarti plus 6 dikurang 4 sama dengan 2. Ya kan? Terus setelah ini kita gunakan yang positifnya, sekarang gunakan yang negatifnya. Berarti min 6, oke, minus 4 sama dengan minus 10. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan reaksi yang tadi, bukan persamaan kuadratnya, yang x kuadrat ditambah 8x sama dengan 20, itu adalah 2, min 10. Oke, terus nih, yang kedua, ini beda lagi ya bentuknya. Ini x kuadrat dikurang 6x dikurang 10 sama dengan 0. Oke, ingat kita harus jadikan dalam bentuk persamaan x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Oke, caranya bagaimana? Kita pindah ruas nih. Ini kan berarti posisinya sebagai nggak dibutuhkan dong. Karena kan yang dibutuhkan cuma bentuk seperti ini. Berarti untuk pindah ruas, ingat ya, kalau pindah ruas itu maksudnya adalah ya setelah tanda sama dengan. Kayak gitu. Oke, berarti ini kan x kuadrat, ini kan min 6x, ini kan min 16 nih. Nah, pindah ruas setelah sama dengannya itu menjadi positif. Makanya hasilnya x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. Oke. Di sini koefisien dari x-nya itu adalah min 6.
Ingat tadi ya, bahwa nilai koefisien dari X-nya itu harus dibagi 2, setelah itu nanti dikuadratin. Dimasukin ke dua ruas. Oke, jadi ini kan min 6 dibagi 2, itu kan min 3. Nah, setelah itu kita masukin ke kedua ruasnya, yaitu jadinya X kuadrat dikurang 6X ditambah min 3 dikuadratin. Ya kan, hasil baginya tadi. Terus di sebelah kanannya juga iya, jadi ditambah min 3 dikuadratin. Setelah itu kita jadikan ini 6x-nya udah nggak dipakai lagi ya. Berarti x kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah. Min 3 kuadrat itu kan sama dengan 9 ya. Nah, oke, 9. Terus ini kita jadikan dia dalam bentuk x dikurang 3 dikuadratin. Oke, caranya gimana? Ini dia ada mempunyai sama-sama kuadrat dong, ya kan? Makanya kita satuin. Jadi jadinya x dikurang 3, ini minus ya, dikuadratin sama dengan dijumlahin dapatnya 25. Kita hilangin kuadratnya yaitu dengan cara mengakarin 25-nya. Oke, berarti X dikurang 3 sama dengan akar dari 25. Oke, akar 25 itu adalah plus minus dari 5. Oke, jadi X dikurang 3 sama dengan plus minus 5. Karena yang akan kita cari adalah nilai X-nya, berarti ini kita cari X-nya ya, berarti pindah ruas nih. X sama dengan plus minus 5. Oke, ini kan minus 3. Pindah ruas menjadi plus, berarti X sama dengan plus minus 5 ditambah 3. Oke, setelah itu kita cari X1 sama X2-nya. Oke, ini karena plus minus tadi ya. Sekarang kita pakai untuk X1-nya adalah yang positifnya. Berarti positif 5 ditambah positif 3 ditambah 3 nih sama dengan plus 8. Oke, selanjutnya untuk X2-nya berarti setelah kita pakai yang positif, sekarang yang negatifnya. Oke, jadi min 5 ditambah 3 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya dari persamaan kuadrat tadi itu adalah plus 8, min 2. Oke ya. Sekarang contoh yang ketiga nih. 3P kuadrat ditambah 6P dikurang 2 sama dengan 0. Oke, ingat ya tadi langkah-langkahnya bahwa koefisien dari X kuadrat atau P kuadratnya itu harus 1. Di sini koefisiennya ada 3, berarti kita harus jadikan 1. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara dibagi 3 dong, ya kan? 3 bagi 3, 1. Oke, ingat ya, yang dibagi 3 itu bukan cuma ini aja, tetapi semua persamaan kuadratnya. Oke, jadi ini jadikan 3 ya. Tadi maksudnya koefisien 3 ini dibagi 3 supaya dia koefisiennya jadi 1. Oke, dibagi 3, berarti kan 3 dibagi 3, berarti sisanya jadi P kuadrat. Ini koefisiennya 6 dibagi 3 kan menjadi 2P nih, ya kan? 6 bagi 3 kan 2. Terus yang 2-nya 2 dibagi 3, nih jadi 2/3 sama dengan 0. Oke, setelah kita udah jadikan P-nya itu adalah, P kuadratnya koefisien 1, baru kita jadikan dalam persamaan yang ini. S kuadrat ditambah MX sama dengan N. Oke, dengan cara pindah ruas nih. Jadi P kuadrat ditambah 2P, yang ini kita pindah ruas, ya kan, biar sesuai dengan persamaan yang ini. Ini dia negatif, berarti kalau dia pindah ruas, berarti dia positif. Oke, jadi P kuadrat ditambah 2P sama dengan 2/3. Oke, setelah itu baru koefisiennya nih. Koefisien dari 2P-nya, ya kan, 2-nya itu harus dibagi 2, baru nanti dikuadratin, dimasukin ke dalam kedua ruasnya, ya kan. Berarti di sini koefisiennya ada 2, terus dibagi 2, ya kan, jadinya 1. Setelah itu dapatnya kita masukin 1 kuadratnya kedua ruas. Jadi P kuadrat ditambah 2P, yang ini ya, ditambah 1 dikuadratin, sama dengan 2/3 ditambah 1 dikuadratin. Oke, ini 2P-nya coret. Setelah itu P kuadrat, ya kan, tambah 1 kuadrat, itu dijadikan, kita satuin, karena sama-sama kuadrat, berarti P ditambah 1 dikuadratin. Oke, ini 2/3, 1 kuadrat itu kan 1. Oke, ini kan pecahan. Kalau pecahin kan harus sama nih, penyebutnya baru bisa dijumlahin. Jadi kita jadikan 1 ini jadi 3/3 karena ini penyebutnya 3. Oke, jadi P tambah 1 dikuadratin sama dengan ini dijumlahin, udah bisa dijumlahin ya karena penyebutnya udah sama, berarti dia 5/3. Oke, kita hilangin kuadratnya dengan cara ini diakarin, ya kan, berarti P ditambah 1 sama dengan akar dari 5/3. Oke, P ditambah 1, ini akar 5/3, kalau dihitung itu adalah plus minus 1,29. Oke,
Setelah itu, ingat yang kita cari adalah nilai P-nya atau nilai X ya. Di sini kan yang dipakai variabelnya adalah P. Sebenarnya sama aja. Berarti P, sekarang pindah ruas ya. Berarti 1,29, ini kan dia positif nih. Pindah ruas berarti dia jadi negatif. Oke, sekarang kita cari X1-nya. Ini karena dia plus minus, sekarang kita pakai yang plus dulu. Oke, berarti plus 1,29 dikurang 1 berarti 0,29. Sedangkan untuk X2-nya kita pakai yang minnya karena di sini positifnya udah dipakai, ya kan? Berarti minus 1,29 dikurang 1 berarti dia sama dengan minus 2,29. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tadi itu adalah 0,29 dan ini minus 2,29. Oke, bisa ya? Oke. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Oke, jadi rumus ABC-nya untuk mencari X-nya itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, jadi nanti B, A, sama C-nya itu nanti kita dapatkan dari persamaan kuadratnya. Oke, kita langsung contoh aja ya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Oke, jadi ini persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi yang A itu adalah koefisien yang di depan X kuadratnya. Oke, ingat ya, kalau dia nggak ada ditulis angka berarti ini adalah 1. Terus B-nya itu adalah yang angka di depan X-nya yaitu 7. Oke, jadi 7 B-nya, sedangkan C-nya itu adalah angka yang ini. Oke, setelah koefisien dari ini, yang ini. Oke, setelah yang angka yang tidak memiliki variabel X itu adalah yang nilai C-nya. Oke, setelah kita udah tentukan yang nilai A, B, sama C-nya, baru kita masukin ke dalam persamaan yang tadi, yaitu untuk mencari nilai X-nya, yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, sekarang kita masukin nih, nilai B-nya kan 7. Ini kan tadi soalnya kan minus ya, berarti jadi min 7 plus minus, oke, B-nya itu adalah 7, berarti 7 kuadrat dikurang 4, oke, nilai A-nya masukin 1, nilai C-nya adalah 12. Dibagi 2 dikali yang A-nya nilai 1 tadi. Oke, setelah itu min 7 plus minus 7 kuadrat kan 49 nih, ya kan? Terus dikurang 4 dikali 1 dikali 12 itu sama dengan 48 dibagi 2. Oke, setelah itu ini dikurangin berarti kan akar 1, ya kan? Jadi akar 1 itu kan sama juga dengan 1 dong. Berarti untuk nilai X-nya yaitu sama dengan min 7 plus minus 1 dibagi 2. Oke, sekarang kita mau cari X1 sama X2-nya. X1-nya yaitu ingat ya, ini tadi plus minus. Oke, jadi ini plus minus, ini nanti yang akan kita ganti dia plus 1 sama min 1, kayak gitu. Berarti ini tadi min 7, kalau kita jadikan sekarang untuk X1-nya dia plus dulu ya, berarti min 7 ditambah 1 dibagi 2, ya kan? Berarti min 7 ditambah 1 itu berapa? Min 6 ya, min 6 dibagi 2 berarti min 3. Oke, sekarang kalau yang ini udah plusnya, sekarang yang minusnya. Berarti min 7, oke, dikurang 1 dibagi 2. Min 7 ditambah min 1 berarti kan min 8 ya, dibagi 2 sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya dari persamaan kuadrat ini itu adalah min 3 dan min 4. Oke. Oke, next lagi soal yang kedua ya. 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 sama dengan 0. Jadi A-nya itu adalah yang ini, yang 3. B-nya adalah 14, sedangkan C-nya adalah 15. Oke, jadi X-nya sama dengan min B. Ini nilai untuk cari X-nya ya, dari persamaan kuadrat ABC tadi. Itu min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, sekarang kita masukin nih nilainya. Kita kan udah nentuin ini nilai A, B, sama C-nya. Berarti ini tetap soalnya minus, berarti masukin nilai B-nya itu adalah 14 ditambah B-nya kuadrat, 14 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3, 4 dikali 3, C-nya 15, berarti dikali 15 nih. Dibagi 2 dikali A, rumusnya kan, berarti A kita adalah 3, berarti 2 dikali 3. Setelah itu kita hitung nih, min 14, ini kan tetap ya plus minus, 14 kuadrat itu sama dengan 196. Oke, terus dikurang, ini dikalikan, 4 kali 3 dikali 15 itu sama dengan 180. Dibagi 6. Oke, setelah itu min 14, ini
plus minus, ini kalau dikurangin jadi 16, berarti akar 16 per 6. Oke, akar 16 itu kan bisa ada variannya, jadinya 4. Berarti min 14 plus minus 4 per 6. Oke, jadi untuk X1-nya ini karena dia plus minus, kita sekarang pakai yang plus dulu ya. Berarti min 14 ditambah. Oke, di sini yang plus minusnya ya. Ditambah 4 dibagi 6. Min 14 ditambah 6, 4 berapa? Min 10 ya. Jadi min 10, ini 6. Ini bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi 5. Jadinya kalau dibagi, dibagi 5 nggak bisa ya. Dibagi 2. Ini kan jadinya 5, ini dibagi 2 jadinya 3. Jadi minus 5 per 3. Sedangkan untuk X2-nya, oke, ini udah kita pakai yang plusnya, berarti sekarang pakai yang minusnya, ya kan? Berarti min 14 minus 4 per 6. Min 14 dengan min 4 kan min 18 ya. Min 18 per 6. Oke, bisa dibagi ya. 18 dibagi 6 itu 3. Berarti ini minusnya berarti min 3. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 per 3, minus 3. Oke, cara selanjutnya untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ya, yaitu diskriminan yang simbolnya D besar. Jadi diskriminasi dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu adalah nih. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi ini kalau teman-teman ingat ya, dari persamaan kuadrat tadi, ini adalah yang di dalam akarnya yang tadi. Kalau dia persamaan kuadrat kan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A, ya kan? Jadi kalau teman-teman ingat persamaan ABC-nya, kalau untuk diskriminannya, ini adalah di dalam nilai akarnya tadi. Oke, jadi ini ada syaratnya. Jadi jika nilai D-nya ini, setelah kita cari ya, setelah kita hitung, jika nilai D-nya yang diperoleh itu besar dari 0, maka persamaan kuadrat di soal tadi, dia memiliki dua akar yang berbeda. Oke. Terus, jika D-nya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya itu, persamaan kuadrat dari soal tadi itu dia memiliki dua akar yang sama. Oke. Dan jika D-nya itu nilainya kecil dari 0, maka persamaannya tidak memiliki akar. Oke, kita langsung contoh aja. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar dari persamaan. Oke, ini persamaannya yaitu X kuadrat dikurang 14X ditambah 49 sama dengan 0. Jadi kita tentukan dulu ya yang mana A, B, sama C-nya. Ingat A-nya itu adalah angka atau koefisien dari X kuadrat. Kalau tidak ditulis berarti itu sama dengan 1. Sedangkan B-nya itu adalah angka yang di depan X. Oke, ini 14. Oke, min ini adalah kepunyaannya. Berarti yang B itu adalah minus 14. Sedangkan C yang ini ya, yang tidak punya variabel X. Berarti ini adalah C-nya. Oke, setelah kita udah ketahui nilai A, B, C-nya, baru kita masukin dalam persamaan diskriminan tadi, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Oke, masukin nilai B-nya. Nilai B-nya kan tadi min 14 ya. Berarti min 14 dikuadratin, dikurang 4 dikali nilai A kita 1, nilai C kita 49. Oke, ini nilainya 196. Ini kalau dikalikan juga 196, maka nilainya sama dengan 0, nilai D-nya. Oke, karena nilai D-nya sama dengan 0, sesuai dengan syarat yang tadi ya, maka persamaan tersebut memiliki dua akar yang sama. Oke, jadi ingat ya ketentuan tadi, jika D-nya besar dari 0, berarti dia memiliki dua akar yang beda. Tetapi jika D-nya itu dia sama dengan 0, berarti dia akarnya itu sama. Tapi kalau D-nya kecil dari 0, berarti tidak memiliki akar. Oke. Next nih, soal yang kedua. 5x kuadrat dikurang 18x ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai ABC-nya dulu ya. Nilai A-nya ini di depan koefisien x kuadratnya adalah 5. Berarti nilai A-nya sama dengan 5. Sedangkan B-nya itu adalah angka yang di depan variabel X-nya ya. Ini berarti min 18. Oke. Sedangkan C-nya sama dengan nih 12. Berarti masukin dalam persamaan diskriminannya yaitu tadi B kuadrat dikurang 4AC ya. Berarti ini B kuadratnya kan min 18 ya. Berarti min 18 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 12. Oke. Ini
dikuadratin berapa? 324. Ini kalau dikali dapat 240. Berarti kalau dikurangin nilai D-nya adalah 84. Oke, 84 itu berarti besar dari 0 dong, ya kan? Jadi karena nilai D-nya itu besar dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki dua akar yang berbeda. Oke, bisa. Oke, ini adalah soal. Oke, jadi soalnya ini soal yang pertama ya. Dengan melengkapkan kuadrat dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, teman-teman harus ingat ya langkah-langkah yang tadi bahwa koefisien dari x kuadratnya harus 1. Di sini dia 4, berarti supaya 1 kita bagi 4. Dan ingat lagi, yang dibagi 4 itu bukan cuma koefisien dari 4x kuadratnya, tetapi semua. Oke, yang ada di dalam persamaan kuadratnya. Berarti dibagi 4. Berarti kan ini 4 dibagi 4, jadinya dia x kuadrat. Ini berarti 2 dibagi 4, itu kan 2/4 ya. 2/4 kalau disederhanain, itu kan menjadi setengah. Makanya ini setengah x. Dikurang, ini juga dibagi 4, berarti dia 6/4 sama dengan 0. Oke. Setelah itu, baru jadikan persamaannya, yaitu dalam bentuk x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Oke, berarti ini yang min 6/4-nya kita pindah ruas. Ingat kalau dia minus menjadi positif. Jadinya x kuadrat ditambah setengah x sama dengan 6/4. Oke, setelah itu ingat, jadi teman-teman ada 3 stepnya gitu ya. Jadi jadikan dia koefisiennya dia 1 dulu untuk x kuadratnya, baru jadikan dia dalam bentuk persamaan x kuadrat ditambah mx sama dengan n. Setelah itu koefisien dari x-nya dibagi 2. Baru hasil baginya itu dijadikan dia kuadrat di kedua ruasnya, di kiri dan kanan. Oke, jadi ini kan tadi koefisien x-nya kita adalah setengah, dibagi 2, berarti kan 1/2 dibagi 2. Ingat ya, kalau dia dibagi, kalau pecahan jadinya bisa dikali, ya kan? Dengan cara ini pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang, kayak gitu. Jadi setengah dikali setengah, jadinya sama dengan 1/4. Kayak gitu ya. Oke, terus setelah itu ini hasil baginya 1/4, baru masukin ke dalam persamaan tadi, yaitu dengan dikuadratin, ya kan, kedua ruasnya. Berarti x kuadrat ditambah setengah x ditambah 1/4 dikuadratin sama dengan 6/4 ditambah 1/4 dikuadratin. Oke, setelah itu ini kan kita nggak pakai lagi nih. Oke, ini nggak usah dipakai. Berarti x kuadrat ditambah 1/4 dikuadratin sama dengan 6/4 ditambah 1/4 itu kan sama dengan 1/16 ya. Jadi satunya dikuadratin, 4-nya dikuadratin jadi 16, jadi 1/16. Oke, seterusnya ini kan dia karena sama-sama kuadrat, makanya kita satuin jadinya x ditambah 1/4 dikuadratin. Oke, ini kan penjumlahan, pecahan. Kita bisa jumlahin kalau penyebutnya sama. Ini penyebutnya beda nih. Ini 4 sama 16. Berarti kita harus samakan penyebutnya, yaitu 16. Oke, supaya dia ini 16, berarti dia pembilangnya dikali 4. Ya kan, berarti 6 dikali 4 adalah 24. Tambah 1 yang ini per 16. Oke, setelah itu x ditambah 1/4 dikuadratin sama dengan ini, setelah kita jumlahin berarti 25/16, ya kan? Supaya kuadratnya hilang, yang ini diakarin. Berarti x ditambah 1/4 sama dengan akar dari 25/16. Oke, jadi akar dari 25/16 itu adalah plus minus 5/4. Oke, yang kita cari adalah nilai x-nya, berarti sekarang pindah ruas. Oke, jadi plus minus 5/4 ini positif, pindah ruas menjadi negatif, menjadi min 1/4. Oke, baru kita cari nilai x1 sama x2-nya, yaitu dengan cara yang pertama untuk x1 kita menggunakan yang positifnya dulu. Berarti positif 5/4 dikurang 1/4, bisa ya karena penyebutnya sama. Berarti 5 dikurang 1, 4, berarti 4/4 itu sama dengan 1. Oke, sedangkan untuk x kuadrat itu sama dengan yang kedua, bukan x kuadrat. Untuk x keduanya, di sini kita udah gunakan di yang positifnya, berarti sekarang kita gunakan yang negatifnya. Ya kan? Berarti minus 5/4 dikurang 1/4 sama dengan, ini kan minus-minus nih, dan penyebutnya udah sama. Berarti min 5 ditambah min 1 sama dengan min 6/4. Kita sederhanain, sama-sama dibagi 2 ya, berarti min 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan min 3/2. Oke, bisa ngerti ya? Oke, jadi dengan menggunakan rumus ABC, ini yang nomor 2 dulu ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat
Oke, 6x kuadrat, ingat ya, ini dia menggunakan rumus ABC. Jadi 6x kuadrat dikurang 19x ditambah 10. Jadi teman-teman nanti menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, itu nanti perhatikan yang ditanya itu atau yang diminta itu dia menggunakan yang mana. Tadi kan caranya ada 3 ya. Oke, perhatikan yang dimintanya itu dia penyelesaiannya dengan menggunakan cara yang mana. Oke, ini soalnya diminta dengan cara yaitu penyelesaian dengan menggunakan rumus ABC. Berarti kita selesaikan dengan rumus ABC ya, yang ini. Itu x-nya sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Oke, jadi a-nya sama dengan 6, yang ini. B-nya sama dengan 19, yang ini. C-nya sama dengan 10, yang ini. Baru kita masukin ke persamaan kita. Ini kan nilainya kan min B. Ini kan min. Ya kan, ini minnya. B-nya kan tadi min 19 ya. Berarti dalam kurung min 19. Ditambah akar dari, oke, B-nya itu min 19 dikuadratin dikurang 4 dikali A-nya kita 6, berarti 4 kali 6, C-nya kita 10, berarti dikali 10 per 2 dikali A kita 6. Minus ketemu minus kan jadinya positif, ya kan? Terus ditambah, ini setelah dikuadratin jadinya 361. Ini kalau dikali sama dengan 240, ini adalah 12, ya kan? Berarti 19 ditambah, ini kalau dikurangin itu adalah akar 121, ya kan? Per ini 12. Akar 121 itu kan 11 ya. Berarti 19 plus minus 11 per 12. Kita mau cari nilai X1 sama X2 nya, yaitu dengan cara kita menggunakan yang satu positif, yang satu negatif, ya kan? Sekarang untuk X1 nya kita pakai menggunakan yang positif dulu nih, ya kan? Berarti 19 ditambah 11 per 12. 19 tambah 11 kan 30, dibagi 12, ini kita masih bisa sederhanain ya. Sama-sama dibagi 6. Ya kan, 30 dibagi 6 itu 5, 12 bagi 6 kan 2. Jadi dapatnya 5 per 2. Sedangkan untuk X keduanya, kalau ini kita udah gunakan yang positifnya, sekarang kita gunakan yang negatifnya. Karena ini kan dia plus minus. Berarti 19 dikurang 11 per 12. Berarti 19 dikurang 11 kan 8 ya. Berarti 8 per 12. Ini kalau kita sederhanain sama-sama dibagi 4, berarti dia 2 per 3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2 dan 2 per 3. Oke, sekarang soal yang ketiga. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan berikut. Jadi persamaannya 9x kuadrat ditambah 19x ditambah 18 sama dengan 0. Jadi ini kita buat dulu ya. Kita tentukan nilai ABC-nya dulu. Jadi A-nya itu adalah 9. Ingat ya, yang di depan x kuadratnya atau koefisien dari x kuadratnya itu adalah nilai A-nya. Sedangkan yang B-nya itu adalah koefisien dari X-nya, yaitu berarti 19. Sedangkan C-nya adalah 18 yang tidak memiliki variabel X. Setelah itu kita udah kedapat nih nilai ABC-nya, baru masukin dalam persamaan ini, diskriminannya ya, itu B kuadrat dikurang 4AC. Berarti nilai B-nya tadi 19, berarti 19 kuadrat, dikurang 4 dikali A-nya kita 9, C-nya kita 18. Oke, terus ini dikuadratin. Berarti 361, ini kalau dikali jadinya 648. Kalau dikurangin yaitu minus, hati-hati ya, ini minus 287. Oke, karena nilai D-nya, jadi ini tadi kan yang diminta nilai diskriminannya ya. Jadi nilai diskriminannya adalah minus 287 dan tentukan dia jenis akarnya katanya. Jadi karena kita mengacu pada nilai D-nya ya, nilai D-nya itu adalah kecil dari 0, maka persamaan kuadrat yang ini, oke, dia tidak memiliki akar. Oke, bisa ngerti ya?